Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Kembali lagi di pelajaran seni budaya bersama Pak Koko. Oke, minggu ini kita masih tentang motif ragam hias ya, di memperjelas yang kemarin. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai belajar hari ini, biar kita lebih tenang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak pimpin ya, berdoa menutup saya masing-masing, berdoa mulai. Amin. Selesai. Lanjut. Pengertian ragam hias. Ragam hias atau ornamen adalah berbagai gambar bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat untuk menghiasi suatu halaman yang kosong dan memiliki pola tertentu. Jadi, kegunaan ragam hias adalah untuk menghiasi suatu halaman. Misalnya nih, ada sebuah ornamen kayu. Belum ada ornamennya nih, masih kosong. Akhirnya kita berikan ornamen ragam hias di tengah-tengahnya dan kanan kirinya agar kayu ini mempunyai daya nilai seni. Disebutnya karya itu disebut ragam hias. Bisa berupa apa aja? Oke, nanti kita lihat ragam hias itu berupa apa aja sih? Bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat untuk menghiasi suatu halaman yang kosong dan memiliki pola tertentu. Ragam hias itu biasanya polanya cuma apa? Flora, fauna, dan alam benda, tapi juga ada yang namanya nanti ornamen dan yang lainnya, nanti diperjelas setelah ini. Oke, lanjutnya. B. Pola ragam hias. Kita perjelas dulu. Ragam hias biasanya memiliki pola atau susunan yang berulang. Semua unsur hias yang ada mengikuti pola tersebut sehingga ragam ornamen tampak teratur dan terukur. Pola ini juga bisa disebut irama dan dapat memiliki arah dan ukuran yang beragam di setiap gambar hias yang diulang. Lanjutnya, nah ini contohnya. Artinya tuh yang namanya ragam hias ada pengulangan. Biasanya antara nih seperti gambar ini motifnya sama, artinya diulang-ulang. Ini motifnya sama. Ya, gunanya di sini ragam hias adalah mengisi agar bidang yang kosong itu agar terisi dengan nilai seni. Di sini bisa berupa bunga, bisa berupa flora, fauna. Oke. Lanjutnya, kita kemarin baru sampai flora dan fauna. Nanti ada tambahan. Fungsi ragam hias. Karya seni. Yang kedua, sebagai ornamen ciri khas budaya setempat. 3. Untuk keperluan keagamaan. 4. Menampilkan keindahan flora dan fauna di suatu daerah. Oke. Jadi yang pertama pastinya untuk karya seni. Yang kedua sebagai ornamen ciri khas budaya setempat. Jadi setiap daerah itu punya ornamennya tersendiri. Kayak di Depok ini ornamennya apa? Sebagai kota belimbing, berarti ornamennya khas budayanya pasti ada batik belimbing. Yang keperluan biasanya berbentuk ornamen belimbing. Terus kayak di Papua burung cendrawasih, berarti ada ornamen atau ragam hias burung cendrawasih. Untuk keperluan keagamaan, biasanya untuk keperluan agamaan di suatu daerah, bisa di gambar berupa motif. 4. Menampilkan keindahan flora dan fauna di suatu daerah. Jadi di setiap daerah itu pasti punya keunggulan dengan antara yang namanya floranya apa, misalnya tadi di Depok belimbing, faunanya kayak tadi di Papua adalah burung cendrawasih. Selanjutnya, nah ini batik cendrawasih. Penjelasannya nih, motif sentani Papua yang menampilkan burung cendrawasih dan prada memiliki filosofi unik, yakni menggambarkan tanah Papua yang masih subur dan dipenuhi hutan-hutan lebat serta segala kekayaan alamnya. Oke, nih lihat motifnya ada di kanan kiri burung cendrawasih, ini motif utamanya. Jadi berulang antara pasti itu motif utamanya itu berulang lagi. Jadi antara kanan kiri atas bawah pasti nanti ada lagi yang seperti motif utamanya. Jadi motif ragam hias. D. Ragam hias flora. Flora maupun tumbuhan adalah inspirasi serta sumber objek motif ragam hias yang hampir bisa kita jumpai di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Ragam hias dengan motif flora ini juga bisa diperoleh dengan mudah. Bahkan kita bisa menjumpai pada barang seni seperti ukiran, tenunan, dan kain batik.
Oke, berarti bisa kita lihat di ukiran kayu, tenunan, dan kain batik yang ada di kain. Nah, sebagai sumber flora maupun tumbuhan adalah inspirasi serta sumber objek motif ragam hias yang hampir bisa kita jumpai. Pasti di setiap batik ada unsur yang namanya flora dan fauna. Itu sebagai inspirasi objek utamanya. Tergantung biasanya di setiap daerah punya keunggulan masing-masing. Gambarnya misalnya yang tadi gambar motif bunga, jadi keunggulannya itu adalah motif bunga di daerah tersebut. Lanjut. Ini ragam hias flora, contohnya ragam hias flora. Pasti ada unsur yang namanya gambar floranya ini, seperti bunga, daun, ada batang dan lain-lain. Lanjut. Ragam hias fauna. Ragam hias fauna ini memiliki motif yang terinspirasi oleh hewan tertentu. Biasanya ini merupakan hewan yang mengalami perubahan dalam bentuk tubuh dan juga gaya. Contohnya saja kadal, kupu-kupu, gajah, burung, dan ikan. Sekarang ini ragam hias telah mengalami deformasi tapi tidak meninggalkan bagaimana bentuk aslinya. Ragam hias fauna ini dikombinasikan dengan ragam hias flora dengan bentuk yang divariasi. Jadi ragam hiasnya ini boleh ditambah-tambahi. Misalnya warnanya, polanya boleh tambah-tambahi. Kita lihat tuh, ada contohnya. Nah, seperti ini. Ada tambahan seperti di sini ada faunanya, di sini juga ada floranya. Jadi ada tambahan, tidak melulu isinya fauna, misalnya ada tambahan floranya. Di sini ada ikan nih, gambar ikan. Ini ada gambar udang, berarti di daerah tersebut keunggulan utamanya adalah penghasil udang dan ikan, berarti dibuatlah batik fauna, berarti batik udang dan ikan. Oke. Di sini adalah motif dari fauna. Oke, ini yang baru. F. Ragam hias geometris. Apa itu? Motif ini dikembangkan dari bentuk yang geometrik, kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Ragam hias geometris ini bisa dijumpai pada seluruh daerah di Indonesia. Ragam hias ini juga perlu digabungkan dengan bentuk-bentuk geometris yang lain sehingga bisa tercipta satu motif ragam yang unik. Apa sih itu? Kita lihat yuk. Geometris itu kemudian digunakan dengan imajinasi pembuatnya. Jadi geometris ini berupa, ada contohnya nih. Nah, gambar seperti ilustrasi. Di sini ada ilustrasi gambar bulat yang di tengahnya ada bunga, tapi lebih ke arah gambar ilustrasi. Di sini ada gambar segitiga bintang. Di sini ada ilustrasi yang motifnya seperti bunga tapi tidak seperti terlihat bunga, tapi seperti lambang. Nah, itu disebutnya geometris. Kalau lambang itu disebutnya geometris. Selanjutnya, ragam hias figuratif. Ragam hias ini memakai objek manusia yang kemudian digayakan dengan sedemikian rupa. Ragam hias figuratif ini biasanya ada pada bahan tekstil atau kayu yang pembuatannya dilakukan menggunakan cara menggambar. Untuk ragam hias ini banyak ditemukan di daerah timur seperti Papua. Nah, figuratif ini ada gambar manusia ini seperti ada manusia mau perang ya, pakai tameng di sini. Tamengnya ada motifnya. Ini berasal dari daerah Papua nih. Ini contohnya figuratif, lebih ke arah manusia. Tadi kalau yang geometris lebih ke lambang. Kalau figuratif lebih ke arah objek manusia. Ini ada manusia mau nari ya, seperti nari, seperti itu, figuratif. Oke, ada tugas. Seperti biasa, silakan buka Google Classroom di kelas masing-masing, isi absen, tonton dan pahami materi video ini yang dari Bapak. Soalnya minggu depan, soal akan Bapak berikan minggu depan dan Bapak ambil nilai minggu depan. Oke? Sampai jumpa lagi di materi
selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.